pagi anak kami kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang koordinat kartesius, yaitu menentukan letak titik pada bidang kartesius dan menentukan bidang datar pada koordinat kartesius. Nah, sekarang materi kita masih dalam koordinat kartesius, tetapi yang mau kita bahas adalah penerapannya, ya, penerapan koordinat kartesius pada permasalahan nyata. Nah, di sini ada dua contoh Bapak buat, ya, bagaimana penerapan koordinat kartesius itu. Nah, koordinat kartesius itu sering digunakan dalam dunia penerbangan dan pelayaran, ya. Dengan menggunakan koordinat kartesius, letak objek di udara dan di permukaan bumi dapat terdeteksi dengan baik. Nah, itulah salah satu tujuannya, yaitu kita mempelajari koordinat kartesius. Nah, sebagai contoh yang pertama, sebuah benda berada di koordinat 46, ya. Apabila benda itu bergerak ke arah selatan sejauh 5 km dan ke timur sejauh 7 km, tentukan posisi benda saat ini. Nah, baik anak kami, pada koordinat kartesius kita membuat kuadrannya, ya, kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini dia satuannya kilometer. Nah, pada buku kan nggak mungkin kita gambarkan kilometer, jangankan kilometer, meter pun nggak muat, ya. Maka di sini nanti kita buat mewakili begitu. Nah, langkah pertama kita gambarkan koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, setiap satu petak dia, nah ini misalnya 1, 2, 3, baik dia sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini nanti yang kita bahas adalah mengenai kutub timur, selatan, barat, dan utara, ya, yang utara kanan. Maka setiap satu petak dia itu mewakili 1 km. Nah, begitu, ya. Maka tadi titik pertama atau bendanya berada pada koordinat 46, berarti 46 disinilah letak titik A tadi. Nah, katanya dia apabila benda itu bergerak ke arah selatan. Nah, arah selatan, yang mana arah selatan? Ya, ingat mata angin, ya, berarti arah selatan ke bawah, ya. Berarti dia 5 km, berarti kita buat 5 petak. Nah, kemudian dia ke timur sejauh 7 km, berarti arah ke timur berarti ke kanan, ya. Sejauh 7 km, berarti kita buat nanti 7 petak. Berarti disinilah letak titik A sekarang, ya. Kita katakan A aksen. Maka untuk contoh ini sudah terjawab, tentukan posisi benda saat ini. Maka posisi benda saat ini pada koordinat, yaitu titik atau benda A aksen tadi, itu 11,1. Yang ini, ya. Inilah jawabannya. Nah, coba lihat yang kedua atau contoh 2. Sebuah kapal mula-mula berada di dermaga pertama. Kemudian kapal itu berlayar ke arah utara sejauh 60 km dan ke arah barat sejauh 80 km hingga sampai di dermaga kedua. Nah, dari dermaga kedua, kapal kembali berlayar ke arah utara sejauh 75 km dan ke timur sejauh 80 km. Apabila dianggap sebagai pusat koordinat, ya, tentukan koordinat letak kapal saat ini dan hitunglah jarak yang sudah ditempuh kapal. Nah, sama seperti tadi, kita gambarkan dulu koordinatnya, ya, kutub utara, timur, selatan, dan barat. Nah, di sini berbeda lagi. Setiap satu petak dia, karena ini ukurannya sudah besar, 60 km, 80 km, 75 km, maka setiap satu petak kita buatlah mewakili 20 km. Nah, di sini nanti 20 km, 40, 60, 80, dan seterusnya. Untuk ke kanan pun, ya, arah ke timur 20, 40, 60, demikian untuk seterusnya. Karena nggak mungkin kita buat pada buku 60 km. Nah, coba kita lihat letak pertama. Inilah dermaga pertama. Di sinilah letak kapal pertama. Katanya dia berlayar ke arah utara sejauh 60 km. Berarti dari dermaga ini 60 km. Berarti di sinilah dia. Jadi tadi 20, 20, 20, ya. Nah, setelah itu ke arah barat sejauh 80 km. Nah,
ke arah barat berarti arah ke sini ya. Sejauh berapa kilometer tadi? Sejauh 80 kilometer, berarti 4 petak. 1, 2, 3, 4. Ya, disinilah dia dermaga yang kedua. Nah, kalimatnya berikut. Dari dermaga kedua, kapal kembali berlayar ke arah utara sejauh 75 km. Arah utara berarti ke atas. Ya, berarti dari sini sejauh 75 km. Berarti dia di sini, nggak nyampe ke sini ya. Karena nyampe di sini dia 80, berarti di sini. Ya. Nah, lanjutannya. Dan ke timur sejauh 80 km. Nah, arah ke timur berarti arah ke sini. 80 km dari sini, kembali lagi berlayar, arah ke timur 80 km. Berarti dia berada di sini. Disinilah letak kapal terakhir. Ya, maka dapat kita tentukan koordinat letak kapal saat ini. Di sini ya. Maka koordinat letak kapal saat ini adalah, katakanlah K, katakan ini K aksen ya. Yang ini dibuat saja seperti ini, biar ada bedanya yang ini. Maka dia koordinatnya 0, 135 ya. Nah, kemudian hitunglah jarak yang sudah ditempuh kapal. Berarti jarak yang ditempuh kita jumlahkan. Tadi yang pertama arah ke utara dari dermaga pertama 60, arah ke barat 80 km, kemudian arah ke utara lagi 75 km, kemudian arah ke timur lagi 75 km, 80 km. Berarti 60 ditambah 80 tambah 75 tambah 80. Berarti jarak yang ditempuh adalah 295 km. Ya. Baik, anak kami, kembali Bapak ingatkan, apabila nanti ada penerapan seperti ini, supaya mudah menggambar, nanti setiap petak pada gambar kamu buat mewakili, ya, seperti ini tadi. Ini satu petak mewakili 1 km, di sini tadi satu petak mewakili 20 km, gitu ya, supaya dapat nanti digambarkan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Nanti ulangi kembali biar dipahami. Sekian.